Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andrian dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebihnya apa sih mineral radioaktif itu apa. Oke, langsung saja daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita ke videonya. Mineral radioaktif. Apa sih yang dimaksud dengan mineral radioaktif? Radioaktif adalah peristiwa pecahnya inti atom secara spontan sambil memancarkan sinar-sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Radioaktivitas terjadi pada inti yang tidak stabil, seperti inti uranium menjadi inti yang lebih stabil. Inti yang memancarkan sinar radioaktif disebut inti induk, sedangkan baru terbentuk disebut inti anak. Radioaktif dibagi menjadi dua, radioaktif alami dan radioaktif buatan. Radioaktif alami ada radioaktivitas primordial. Pada litosfer banyak inti radioaktif yang sudah ada bersama dengan terjadinya bumi dan tersebar secara luas yang disebut radioaktivitas alam. Pada litosfer banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi yang tersebar secara luas yang disebut radionuklida alami. Ada radioaktivitas yang berasal dari radiasi kosmik. Pada saat radiasi kosmik masuk ke dalam atmosfer bumi, terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara, menghasilkan berbagai macam inti radioaktif. Yang paling banyak dihasilkan adalah H3 dan C14. Radioaktif buatan, radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir di sini yang buatan ini, energi yang dihasilkan akibat proses peluruhan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi yang dihasilkan oleh proses peluruhan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir juga. Dalam instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir, faktor keselamatan radiasi menjadi prioritas yang utama. Dan dengan berkembangnya teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir, maka tingkat keselamatan radiasinya pun semakin tinggi. Radioaktif percobaan senjata nuklir. Radioaktif yang berasal dari jatuhan radioaktif akibat percobaan senjata nuklir disebut fallout. Tingkat radioaktivitas dari fallout yang paling tinggi terjadi pada tahun 1963 dan setelah itu jumlahnya terus menurun. Hal itu disebabkan pada tahun 1662 Amerika dan Rusia mengakhiri percobaan senjata nuklir di udara. Ada radioaktivitas dalam kedokteran. Radioaktivitas dalam kedokteran digunakan untuk pemeriksaan, pengobatan, dan sterilisasi, dan lain-lain. Ada radioaktivitas dalam rekayasa teknologi, penggunaan radiasi dalam bidang pengukuran, analisis struktur materi, pengembangan bahan-bahan baru, dan sebagai sumber energi dibahas dalam pokok bahasan penggunaan radiasi dalam rekayasa teknologi. Radioaktivitas dalam bidang pertanian, mungkin di sini ada penggunaan dalam bioteknologi. Sinar-sinar radioaktif, unsur radioaktif yang sudah ada di alam seperti uranium, polonium, dan radium disebut radioaktif alami. Dari beberapa percobaan yang dilakukan, unsur radioaktif alam pada umumnya terdiri atas unsur-unsur berat yang memiliki nomor atom lebih besar dari 83. Hanya ada beberapa unsur radioaktif alam yang memiliki nomor atom lebih kecil dari 83. Oke, di sini saya akan memberikan di sini ada sinar-sinar radioaktif. Unsur radioaktif di sini ada contoh satu uranium. Uranium adalah elemen paling berat yang ditemukan secara alami di bumi ini. Salah satu mineral pembawa uranium adalah uraninit. Banyak orang menganggap uranium sangat berbahaya seperti efek dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Atau kasus ledakan reaktor di Jepang 3 tahun lalu karena dampak gempa bumi. Semua orang akhirnya menjadi paranoid dan menganggap mempunyai banyak manfaat seperti pembangkit listrik tenaga nuklir.
Di sini ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi ini menggunakan prinsip reaksi fisi atau fision, di mana U238 ditembak oleh neutron, sehingga akan memancarkan panas yang dikonversi menjadi energi. Reaksi ini dikontrol sehingga benar-benar diketahui energi yang dihasilkan dari proses fisi untuk mencegah reaksi berlebihan yang berbahaya di reaktor. Hal ini yang membuat pembangkit energi nuklir tidak menimbulkan polusi. Sifat khas mineral radioaktif. Pada pengamatan mineral dengan menggunakan mikroskop polarisasi, sering dijumpai mineral seperti biotit, amfibol, dan apatit. Di sini ada tampak videonya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi radioaktif. Di sini ada banyak aplikasi tujuan dan fungsi praktis untuk menggunakan radioaktif. Sumber radioaktif digunakan untuk mempelajari organisme hidup, mendiagnosis dan pengobatan penyakit, dan mensterilkan peralatan medis dan makanan, menghasilkan energi untuk panas dan tenaga listrik, serta memantau berbagai langkah dalam semua jenis proses industri. Di sini ada beberapa di antaranya seperti reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah alat mengontrol reaksi fisi yang menghasilkan zat baru dari produksi fisi dan energi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan uranium dalam reaksi fisi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Steam dihasilkan oleh panas yang dilepaskan selama proses fisi, dan uap inilah yang memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Di sini juga ada pendeteksi asap. Beberapa detektor asap juga menggunakan elemen radioaktif sebagai bagian dari mekanisme pendeteksinya. Biasanya americium 241 yang menggunakan radiasi pion dari partikel alfa untuk menyebabkan dan kemudian mengukur perubahan ionisasi udara segera di sekitar detektor. Ada pengobatan. Rumah sakit menggunakan radiasi dalam berbagai cara, mesin X-ray, CT, dan PIT menggunakan sinar X. Di sini ada keamanan makanan. Iradiasi makanan adalah penggunaan sumber radioaktif untuk mensterilisasikan bahan makanan. Radiasi ini bekerja dengan membunuh bakteri dan virus atau menghilangkan kemampuan mereka untuk memproduksi dengan merusak DNA atau RNA mereka. Karena radiasi neutron tidak digunakan, sisa makanan tidak menjadi radioaktif dengan sendirinya sehingga aman untuk dimakan. Metode ini juga digunakan untuk mensterilisasikan kemasan makanan, alat kesehatan, dan bagian produksi lainnya. Mungkin sekian dari video saya yang saya bisa jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.